Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqrit Nikasari. Saya merupakan guru pembimbing dari SMP Negeri 2 Cikanjur. Saya akan mereview buku yang sudah selesai saya baca yang berjudul 86, karya Oki Madasari. Buku ini diterbitkan pada tahun 2011 oleh PT Gramedia Pustaka dengan jumlah halaman sebanyak 260 halaman. Alasan saya memilih buku ini adalah pada saat saya membaca sinopsisnya, saya tertarik dengan tema yang diangkat oleh penulis, yakni tentang fenomena dan isu korupsi terutama di lingkungan lembaga-lembaga penegak hukum dan pemerintahan yang banyak terjadi di sekitar kita. Selain itu, profil penulis juga menjadi salah satu pertimbangan ketika saya memilih buku ini. Buku ini bercerita tentang sosok gadis yang bernama Arimbi. Ia merupakan seorang gadis desa yang berasal dari Ponorogo. Selepas lulus kuliah dan mendapatkan gelar sarjana hukum, Arimbi lantas mengikuti tes menjadi pegawai negeri. Ia kemudian diterima menjadi pegawai di pengadilan negeri di daerah Jakarta Selatan sebagai juru ketik atau sering disebut sebagai staf panitera. Dikisahkan selama 4 tahun bekerja, Arimbi digambarkan sebagai sosok yang polos dan lugu. Ia betul-betul hanya melakukan tugasnya sebagai juru ketik. Hingga pada suatu hari, atasan Arimbi menyuruhnya untuk membantu proses administrasi sebuah kasus yang sedang berjalan. Kasus ini merupakan kasus yang banyak disorot oleh masyarakat karena terindikasi adanya kecurangan dalam masalah sengketa tanah. Dari sinilah awal mula Arimbi mulai terlibat dalam praktik korupsi ketika ia mendapatkan sebuah hadiah berupa AC yang dikirim oleh orang yang berperkara. Ia berpikir atasan dan rekan-rekan kerjanya pun biasa melakukan hal yang demikian, mendapatkan hadiah, bingkisan, bahkan uang dari orang yang berkepentingan, asalkan tentu saja kasus mereka bisa beres. Nah, lambat laun, Arimbi pun mulai membanding-bandingkan hidupnya dengan sesama rekan kerjanya, terutama atasannya yang lebih sejahtera karena sering membantu melancarkan urusan orang yang sedang berperkara. Diceritakan pula, Arimbi kemudian mulai aktif mendekati para pengacara yang ingin dibantu agar kasus kliennya bisa segera beres. Dan istilah 86 yang menjadi judul novel ini sering disebut-sebut oleh beberapa tokoh pada bagian ini, yang artinya berbagai masalah akan dapat diselesaikan dengan uang, atau dengan kata lain, tahu sama tahu. Kemudian, pada suatu hari, Arimbi diminta oleh atasannya untuk bertemu dengan 2 orang pengacara di suatu tempat. Rencananya, mereka akan memberikan sesuatu untuk menyuap hakim agar memenangkan perkara. Singkat kata, pertemuan itu justru telah lama diincar oleh tim KPK. Arimbi akhirnya tertangkap tangan menerima uang suap sebesar 2 miliar rupiah. Kasus ini kemudian membuat Arimbi dan atasannya divonis bersalah dan masuk penjara. Pada bagian selanjutnya, dikisahkan saat-saat Arimbi di dalam penjara. Pada bagian ini banyak diceritakan sisi gelap keadaan di dalam penjara. Mulai dari setoran kepada para sipir penjara, kualitas makanan yang buruk, perilaku homoseksual, hingga peredaran narkoba yang membuat Arimbi akhirnya mengenal seorang bandar narkoba yang memproduksi dan menjual sabu-sabu dari dalam penjara. Arimbi bukannya menyesali perbuatannya yang membuat ia masuk penjara. Ia justru malah tertarik menjadi penjual narkoba dengan melibatkan sang suami sebagai kurir. Di bagian akhir novel ini diceritakan Arimbi kemudian mendapat pengurangan waktu hukuman sehingga bisa bebas lebih cepat. Namun ironisnya, setelah Arimbi bebas, justru malah suaminya yang tertangkap oleh polisi karena mengedarkan narkoba. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini adalah pentingnya menjaga nilai-nilai moral, komitmen terhadap kejujuran, keimanan, dan integritas dari hal-hal buruk yang oleh sebagian orang dianggap lumrah, wajar, dan dinormalisasi, seolah-olah hal tersebut adalah hal yang biasa. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.